Di balik tenangnya kampung RT 03, tersimpan kekuatan yang tak boleh dibangkitkan. Awal kisah dari rasa iri yang mendalam, seorang murid mencuri kitab dari gurunya. Dan seketika alam murka, langit menggelap, menegur perbuatannya. Mari kita saksikan kisahnya. Murid-muridku, coba sekarang kalian praktekkan ilmu yang sudah guru berikan kepada kalian. Siap, guru. Siap. Baiklah murid-muridku, coba kalian praktekkan ilmu petir yang sudah guru berikan kepada kalian. Dimas, kemari. Raka, coba praktekkan ilmu petir. Bagus, Raka. Dimas, sekarang giliranmu. Dimas, ada apa dengan kamu? Kenapa ilmu petir yang kamu praktekkan tidak maksimal? Siap, guru. Tadi saya tidak fokus, guru. Maafkan saya, guru. Kamu menggunakan emosi, Dimas. Seharusnya kamu contoh Raka. Dia bisa mengeluarkan ilmu itu. Kenapa Raka yang harus nomor satukan? Bagus, Raka. Kamu memang murid guru yang paling bisa diandalkan. Ternyata guru pilih kasih kepada saya, diam-diam memberikan ilmu tanpa sepengetahuan saya. Saya harus cari akal untuk mencuri kitab itu. Dimas, kekuatan sejati bukan untuk menguasai, tapi untuk melindungi. Pak sudah tua, guru. Dunia ini butuh penguasa, bukan penjaga. Dasar kau murid tidak berbakti.
bekas yang guru punya. Siap, Guru. Baiklah. Raka, kau boleh menggunakan ilmu ini dalam keadaan terpaksa. Baik, Guru. Dengan kitab ini, saya akan menguasai dunia persilatan. Dimas, kau telah mencuri kitab kebenaran. Takkan kubiarkan kau menghancurkan kampungku ini. Dimas, kau telah mencuri kitab kebenaran. Takkan kubiarkan kau menguasainya. Dengan kitab ini, kekuatanku tidak akan terbatas. Dimas, jangan lari kau. Walaupun kau ujungnya, kau pasti akan kukejar. Dengan kitab ini, saya akan jadi pendekar yang sakti mandraguna. Kabar pencurian kitab itu menyebar ke seluruh tanah Pasundan lewat bisik-bisik ibu-ibu di kali yang sambil mencuci, sambil menumpahkan cerita hingga gemanya mendengar kemana-mana. Katanya ini kita kutipin dunia. Kok zaman anak perguruan sekarang udah kayak bocil merebut layangan putus ya? Gitu ya. Baik enggak kalau pakai biru di kubik itu kebanyak merah, manyun. Kayaknya ternyata panas sakinya. Tapi itu bukan panas lagi, Bu. Itu kayak kompor ibu. Enggak sih, Bu, pakai suamiku seperti buruk lagi kering, nyari seperti merah, mau ngingetin katanya, bro, kita bukan majang. Bisa aja. Terus ibu mau ngapain? Kalau ketinggalan nyasar belum tentu. Gampang tinggal bilang. Aku teriak, Mas, kalau mau ngamuk jangan di kampung kami. Kampung kami kan harus direnovasi. Iya ya Bu, jangan sampai padi kita jadi popcorn ya. Ya iya, masa sih takut sama petir merah? Udahlah Bu, mau petir merah, mau petir biru, Kalian lagi ngobrolin siapa? itu si petir merah yang menyurik kita dari mulutnya. Emang suka dengar apa? Oh, Hanya punya telinga, dengar. Sudah tanya aja yuk. Oke.
Ini bukan tentang aku yang minta, tapi ini tentang siapa aku yang sekarang. Mulai besok, aku harus mempelajari ilmu petir yang telah diajarkan oleh guru. Tuh, ada yang lagi latihan nih. Mau lihat ah ke sana. Aduh. Tadinya mau lihat nonton yang latihan, malah kena petir. Apes banget. Siapa itu? Hei, Wasito! Ada apaan, Jal? Bikin gua kaget aja. Ini ada kabar hangat. Ada mau kira makanan. Bukan gitu. Kan kemarin saya udah lewat kali. Ibu-ibu lagi sedang ngobrol masalah peti merah curi. Kita merah dicuri. Wah, bahaya dong. Tadi kalian lagi ngobrol apaan? Gini, si Jali cerita kita petir katanya dicuri sama si merah. Ternyata pencurian kita petir sudah menyebar kemana-mana. Aduh, tangan meledak gitu. Wah, sudah empat nih. Akhirnya. Aduh, kenapa bisa ini? Woi, lagi jarak aja diganggu, sial banget. Aduh. Ampun Gusti, lagi berak aja diganggu petir. Udah ya, saya janji gak akan ngomongin cuaca lagi. Guru. Ada apa, Raka? Kau mengganggu saja guru sedang bertapa. Maafkan aku, Guru. Sampai detik ini, saya belum bisa merebut kitab petir dari Dimas. Dan saya nggak tahu keberadaan Dimas sekarang di mana. Untuk masalah Dimas, kau bisa menemui kakak seperguruanku, Ki Banyu Asmara. Karena dia mempunyai ilmu batin dan tahu keberadaan Dimas berada. Tapi Guru, di mana keberadaan Ki Banyu Asmara? Dia berada di lembah suci. Baiklah, Guru. Ki Banyu Asmara, kakak seperguruanku. Akan datang muridku, si petir biru, untuk meminta petunjuk. Baiklah, akan kutunggu kedatangan murid.
saran darimu karena terjadi kekacauan di perguruanku. Dan aku di sini disuruh guruku untuk meminta saran darimu. Katakan anak muda, ada apa genangan kamu datang ke sini? Petir merah telah menculik kita petir dari perguruan. Ternyata kamu anak buah si nenek-nenek peot itu. Nenek peot selalu ingat kepada Aki. Di Banyu Asmara tidak ada tandingannya di sini. Aku hanya ingin menanyakan keberadaan petir merah. Si petir merah ada di hutan badai wilayah barat. Dan badai, bukannya itu tempat larangan. Kebenaran tidak akan tinggal di tempat aman. Terima kasih Ki atas petunjuknya. Pergilah kau anak muda. Baik. Pergilah anak muda. Sementara itu aku akan mencari jalanku sendiri menuju kitab petir. Ki Banyu Asmara adalah sosok yang licik. Ia berniat merebut kitab petir dengan mengadu domba, petir biru dan petir merah. Dengan kecerdikan dan kelicikanku, kitab petir merah pasti akan ada dalam genggamanku. Untuk itu, aku akan mempelajari ilmu yang aku punya. Tidak sia-sia saya mempelajari ilmu ini. Dari dunia persilatan saya mendengar bahwa kitab petir merah telah dicuri sama muridnya sendiri. Dengan ini saya ingin menjajal ilmu petir merah. Siap, bro. Hari ini kita latihan ya. Apa yang guru berikan, kamu praktekkan. Siap? Siap, guru. Kenalkan aku, si Ratu Kipas.
Di saat yang tidak diharapkan, petir merah mulai mempelajari kitab petir terlarang. Kilat menyambar, langit menghitam, dan dunia seakan menahan nafas. Ini saatnya aku akan mempelajari kitab petir ini. Dimas, kamu sudah memilih jalan yang salah. Ilmu naga petir merah yang kau pelajari akan memakan diriku sendiri. Inilah yang saya tunggu dari jurus naga petir merah. Hari ini aku sudah menguasai jurus naga petir merah. Seluruh persilatan yang ada di tanah Pasundan ini, termasuk kau Raka, harus tunduk padaku. Tiba saatnya petir merah akan menjajal ilmu yang sudah dipelajarinya. Dia akan menyerang perguruan besar yang ada di tanah Pasundan. Ilmu petir naga merah sudah saya kuasai. Kini saatnya saya harus turun gunung untuk menjajal ilmu saya. Anak-anak ikut bercerita, mata mereka membesar saat mengisahkan petir merah yang menggelegar di langit. Tanda muka alam yang mereka lihat dengan jelas. Tok, tadi aku lihat petir warna merah. Merah? Bukan mata kamu yang lagi error? Bukan, kayak merah kayak bibir mama aku beres makan pedas. Terus petirnya ngapain? Kayak nyari-nyari gitu deh, aku takut. Nyari apa? Kayaknya nyari anak yang mau mandi deh. Dia dong. Ji, kamu udah mandi belum? Aku udah mandi, tapi jangan bilang-bilang ke petirnya ya. Tenang, aku bakal lindungin kamu. Caranya? Kita pura-pura jadi sendal jepit. Hah? Kenapa jadi sendal jepit? Karena sendal jepit belum pernah kesambar petir. Masuk aja deh ya. Ya. Kalau Putri suka sendal jepit gimana? Ya udah, kita pura-pura jadi ember aja. Waduh, ada si peti merah, lari! Kalian mau lari kemana? Kau harus jadi anak buahku. Saya nggak mau menjadi anak buah si petir merah. Sama saya juga. Pukul kalian. Kalian harus menjadi anak buah saya.
kalian sudah menjadi anak buah saya. Kalian saya beri tugas untuk menangkap si petir biru. Baik, baik. Wah, ini kampung baru ditinggalkan merantau sebentar saja, sudah jadi area pertarungan. Hahaha, kau di sini sendirian Biru, tidak ada gurumu di sini. Silakan dirimu Biru. Aku tidak akan melawan kalian. Tapi kalau kalian memaksa, baru dah. Kapan kau kembali? Baru tadi sore. Kira mau disambut dengan silaturahmi, ternyata malah disambut dengan antek-antek berisik ini. Siapa kamu? Teman lama yang tidak suka dengan keributan. Hah, baru nak. Makin gila aja ilmu kamu. Biasa, namanya juga sering disapu dengan ombak. Apa yang kau lakukan? Dia benar-benar sudah mengambilnya dan kita petir sudah ada di tangannya. Aku sudah bilang, merah itu punya potensi kalau jadi badai. Dan sekarang dia sudah melewati batas. Senja, kenapa kamu datang? Aku harus berbicara pada Merah. Dia sudah terlalu jauh. Aku takut dia melewati batas. Merah, kau benar-benar mencuri kitab itu? Ternyata kamu juga sudah mengetahui tentang pencurian kitab ini. Aku harus mengambil kekuatan ini sebelum guru menyalahgunakan kekuatan ini. Apa? Guru tidak pernah berbuat jahat. Itu menurut kamu, tapi menurut aku tidak. Dunia ini butuh penjaga seperti aku. Merah, dengarkan aku. Dulu, kita bertiga berdiri bersama. Aku tahu kau tidak jahat. Kau hanya terluka, Merah. Kembalilah seperti Merah yang dulu. Merah yang tersenyum pada kita. Merah yang berkata ingin melindungi siapapun. Merah, kau masih bisa kembali. Jangan membuat Senja nangis lagi. Tidak. Aku sudah melalui semua titik itu. Dan aku tidak butuh belas kasih kalian. Aku tidak butuh masa lalu. Merah, tolong jangan lakukan ini, Merah. Jangan pisahkan dia dari kami. Tidak. Kalian bukan lagi bagian dari aku. Kalau begitu, kau memaksa kami menjadi musuhmu. Kalau begitu maumu, aku layani kamu. Merah, Merah jangan lakukan ini, Merah. Merah. Ah. Aku terlambat. Aku tak bisa menghentikannya. Jadi bukan salahmu, Senja. Dia memilih jalannya sendiri. Kita harus lawan bersama. Kalau begitu, izinkan aku ikut dengan kalian. Aku akan mencoba untuk menghentikan Merah, meskipun hatiku sakit karenanya. Dulu kita bertiga pernah bersumpah dan sumpah itu belum ada.
Ayo kita rebut kembali yang sudah diambil oleh Merah. Hei bocah, mana kepala kamu? Panggil yang sini. Pak Dusun. Ya, ada apa? Ada yang nyari Pak Dusun. Siapa? Gak tahu. Ada apa? Kamu siapa? Saya utusan si petir merah untuk meminta upeti dari warga kamu. Sekarang kumpulkan semua warga kamu ke Pak Dusun. Cepat. Baik. Ada utusan petir merah ingin meminta upeti kepada kita, ibu-ibu. Hei para penduduk, saya utusan dari si petir merah akan meminta upeti pada kalian. Sekarang kumpulkan upeti kalian pada kami. Ada apa ini? Saya tidak akan mau memberikan upeti kepada kalian. Kamu membangkang. Inilah akibatnya yang berani membangkang. Siapa yang ingin jadi korban seperti dia? Ayo kita kembali. Sepertinya di sini telah terjadi keributan. Kelihatannya begitu, Baruna. Suasananya tidak enak. Ayo kita lihat. Tutup pintu! Ada suara petir merah! Ayo masuk! Jangan lihatin orang itu jahat! Ayo buru! Orang jahat! Siapa? Ayo masuk! Waduh, anak buah petir merah datang lagi. Mereka bahkan tidak memberi kesempatan kepada kita. Kita hanya lewat, tapi dianggap orang jahat. Aku bisa merasakan kesedihan mereka. Ini bahkan lebih dalam dari yang kita rasakan. Kami tidak akan mengambil apapun. Kami bukan utusan petir merah. Tolong dengarkan kami ya. Kalian tidak akan mengambil ibu kami lagi kan? Tidak sayang. Kami tidak akan menyakiti siapapun. Kami tidak jahat seperti mereka. Kalilah nak. Jangan dekat-dekat mereka. Ibu, tapi mereka bukan orang jahat. Keluar aman tanya aman di mana yuk
kalian? Kami ini hanya pengembara. Kami ini tidak berniat jahat. Kami ini tidak membawa senjata tajam. Kami ini hanya niat baik membantu kalian. Jika kami ingin menyakiti, kami tak akan membuat tangan kosong. Kami datang dengan hati terbuka. Kami hidup dalam ketakutan sejak ada pembayaran upeti. Kami tidak percaya lagi sama orang-orang. Pak, kami tahu kalian sudah banyak terluka. Kami pun merasakannya. Tapi percayalah Pak, kami tidak datang untuk membawa luka. Kami hanya yang membawa kejujuran. Mungkin kami terlalu lama dalam ketakutan. Kalau begitu kalian bisa tinggal dulu di sini kan? Tentu nak, jika kalian mengizinkan, kami akan tinggal di sini. Kami akan pergi besok pagi, dan kami hanya ingin melewati desa kalian dan tidak akan menghancurkan desa kalian. Maafkan kami ketakutan. Karena ketakutan itu kami menjadi buta. Tidak apa, ketakutan adalah luka yang sulit disembuhkan. Tapi kalian telah membuka hati kalian kembali. Dan itu membutuhkan keberanian yang lebih besar dari apapun. Dalam malam yang mulai turun, desa itu akhirnya kembali bernafas. Ketakutan yang lama membelenggu perlahan mencair oleh kejujuran dan ketulusan. Untuk sementara, kalian boleh menginap di rumahku. Silakan duduk. Ya. Sebetulnya kalian ini siapa dan mau kemana? Saya Raka, saya biasa dipanggil si Petir Biru. Saya Barunak ya. Saya teman kecilnya Raka. Dan saya Bunga Senjata. Gini Kek, sebenarnya kita bertiga sedang mencari saudara seperguruan kami yang bernama Dimas, Petir Merah. Oh, ini yang namanya Petir Biru. Ya. Saya sering dengar dari warga-warga sini. Baiklah. Sekarang saya akan persiapkan kamarnya. Silakan untuk istirahat di sini. Runa, Iya Raka. senja, Ya. Dimas sudah kelewatan dan kita harus menghentikannya. Baik Raka. Baruna, Senja, mungkin untuk saat ini kita harus berpisah dulu karena saya akan menghadap guru untuk melaporkan keadaan Dimas sekarang. Baik Biru. Kami juga berdua akan menuju ke suatu tempat. Hati-hati, Biru.
Barona, Senja, sampai kita bertemu lagi. Rencana pertama saya sudah berhasil untuk menghancurkan nama baik si Petir Merah. Hingga rencana yang kedua berikutnya. Petir Biru, aku akan hancurkan nama baikmu. Hei Manur, kini saatnya aku membutuhkan ada tugas khusus untuk dirimu. Baik, Guru. Aku akan memenuhi panggilan. Ada tugas apa, Guru? Manggil saya ke sini. Kamu saya tugaskan untuk menjadi seperti biru. Dan kamu harus benar-benar berlatih apa yang guru berikan pada kamu hingga menyerupai ilmu seperti biru. Tugas kamu culik perawan kampung yang ada di RT 3. Tugas yang kedua, kamu harus menjaga kebun warga dan hasil panennya harus 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Mengerti? Mengerti, Guru. Waduh, ada apa ini? Ribut-ribut. Oh, Ayu nggak tahu nih Pak Ayu. Waduh, harus lihat nih gua nih. Ini. Gua ngilang dulu lah, pengen lihat. Masuk gua, ada berak. Wah, hilang lagi Pak. Aduh, kenapa jadi ikan ayam gua nih? Alau, ya. Baik lagi gua. Ada kacamata kerbau nih. Aduh. Kenapa gua jadi pakai daster? Aduh, kacau. Saya ke sini disuruh juragan baju asmara untuk mengawasi warga supaya panennya bagus. Rasanya mau patah pada panen bulan depan pasti diambil lagi. Kalau mau protes nanti dicapnya sebagai pembangkrut. Jadi serba salah kalau begini caranya. Upeti bulan kemarin saja belum lunas. Dari mana kita dapat lagi upeti bulan ini?
Kita kerja setengah mati di tanah orang. Tapi hasil panen bukan buat kita. Kita harus bayar upeti juga. Kita itu manusia apalah teras. Hei, kalian semua kumpul ke sini. Saya ke sini diutus Juragan Banyu Asmara untuk mengontrol kalian semua supaya hasil panen 2 kali lipat lebih bagus. Gimana kami mau menghasilkan panen yang banyak, Komandan? Sedangkan ini kan milik harapan orang lain. Kami hanya kuli di sini, kan? Betul, Komandan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Hasil panen bulan depan harus lebih bagus dari bulan ini. Saya harus laporan ke Juragan. Semua ini gara-gara petir mencuri tingkat petir. Ya, Ibu. Saya berharap semoga petir datang untuk menolong kita. Semoga ya, Bu. Di kebun yang bukan milik mereka, dengan tangan yang terus bekerja, meski hati hancur, 4 warga itu mempertahankan harapan yang hampir padam. Hari ini saya akan melaksanakan tugas Guru Ki Banyu Asmara untuk menyurik gadis RT 03. Aduh, siapa ya? Kamu siapa? Kamu siapa? Ibu, ibu, tolongin aku. Lepaskan anak saya. Lepaskan anak saya. Siapa kamu? Siapa kamu? Lepasin. Saya akan menculik anak kamu. Lepaskan anak saya. Tolong, jangan. Lepaskan anak saya. Lepaskan. Gua mau. Lepaskan anak saya. Lepaskan anak saya. Lepaskan. Jangan ambil anak saya. Tolong. Tolong. Jangan ambil anak saya. Tolong. Tolong. Tolong jangan ambil anak saya. Jangan ambil anak saya. Jangan ambil anak saya. Tolong. Siapa kamu? Tolong. Saya Cepetin Biru. Tunggu. Tunggu.
kemana ini? Wah, gawat. Tolong! 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 Ada apa ini? 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 Ada apa, Bu? Ada apa ini, Bu? Ada apa, Bu? Bu, kenapa, Bu? Tolong! Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Kenapa? Ada apa, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa? Anak saya diculik. Kenapa? Anak saya diculik. Anak saya diambil orang, Bu. Kenapa sih? Ke arah mana penculiknya, Bu? Ke arah sana ada, Bu. Kejar, Bu, kejar. Kamu lihat ke pintu arah mana ya? Saya tidak melihat karena penculik itu langsung bilang, ini perbuatan seperti biru. Seperti biru ini anak saya. Siapa? Ternyata kamu lebih jahat dari saya, Raka. Aku lagi cari lawan nih, siapa yang kira-kira yang berani melawan aku? Ada tangin gua nih. Apa berani sama gua? Ayo lawan. Gua guna. Manor, kebetulan kita ketemu di sini. Ada yang harus aku sampaikan. Kita harus ngobrol. Baik, Gunung. Ayo. Aki hanya ingin menyampaikan sesuatu padamu, Manor, agar kamu tahu bahwa si petir merah dan si petir biru itu dia adalah murid adik sepuluh-puluhan aku, Nyai Nawangsi, dan dia yang memiliki kitab petir merah. Aku ingin kau ditugaskan sama Aki untuk merebut kitab petir merah itu dari Nyai Nawangsi, dan kau ditugaskan untuk melenyapkan si petir merah dan si petir biru. Mengerti, Manor, kamu? Baik, Guru. Saya akan laksanakan. Hei, petir merah. Akhirnya kita ketemu di sini. Saya anak buahnya Ki Banyu Asmara. Siapa itu? Bayu Asmara. Saya nggak kenal dia. Bayu Asmara, guru saya. Saya ingin menjajah ilmumu. Sampai di mana ilmumu? Tenang sekarang. Kamu mau coba ilmu saya? Silakan. Hanya kemampuan saya yang sekarang ini, saya akan menunjukkan kehebatan saya kepada kamu sebagai murid dari Bayu Asmara. Ternyata ilmu kamu lumayan juga. Aku jadi penasaran dengan si Bayu Asmara itu. Belum kau menghadapi guruku, hadapi dulu aku. Igolok sekali.
Ayo kau, dan gua akan terus pangkatku. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan memberi kesempatan sekali lagi buat kamu agar bisa menyampaikan pesan kepada gurumu bahwa aku akan menantangnya. Ki Bayu. Ada apa kamu, Mandor? Apa yang terjadi? Ki, saya telah bertarung dengan si petir merah. Dan si petir merah akan datang untuk menantang Aki. Si petir merah. Si petir merah. Saya akan tunggu kedatangannya. Bangun kamu, Mandor. Hai Anjani, kemana aja? Selama ini saya berkelana di kampung orang. Gimana keadaan Pak? Kacau, banyak yang mencariku, banyak musuh. Aku juga harus mencari bantuan ini. Maukah kamu membantu saya? Oke, jangan khawatir. Saya akan membantu Petir Merah, musuh-musuh yang akan mencari kita. Baiklah, terima kasih Anjani. Ayo. Tanggap. Hei Putri Merah, kamu murid yang durhaka yang telah mencuri kitab suci dari guru kamu. Saya ingin belajar ilmu dari kamu. Jangan khawatir, Petir Merah. Dia urusanku. Hei, jangan sombong. Keluarkan ilmu-ilmu yang kamu kuasai. Silakan aja nih, Paladin ini dia. Baiklah, Dimas. Hei,
Ki Astagina, jangan sombong kamu. Keluarkan ilmu yang kamu kuasai. Hai, Astagina. Kau telah dikalahkan oleh Anjani. Kau harus gabung dengan saya. Di mana? Tetap di merah. Saya akan menjadi anak buahmu. Bagus. Hei, Ki Bayu Asmara. Murid kamu sudah aku kalahkan. Sekarang aku menantang kamu untuk berkelahi dengan saya. Sekarang kamu ingin menguji keilmuanku petir merah? Aku terima tantanganmu petir merah. Baiklah kalau begitu. Ajar Sakiwa. Ampun petir merah. Kau sudah aku kalahkan, Ki Bayu Asmara. Saatnya kamu harus tunduk pada saya dan kau harus jadi anak buah saya, Ki Bayu Asmara. Baik petir merah, lepaskan aku. Guru, Ada apa, Raka? aku mendengar bahwa pencurian kitab petir telah menyebar kemana-mana. Dan Dimas juga telah mengalahkan semua perguruan yang ada di tanah Pasundan. Selain itu, Dimas juga menyuruh anak buahnya untuk mengambil upeti kepada warga. Sekarang aku meminta saran kepada guru. Bagaimana caranya supaya aku bisa menghentikan Dimas? Untuk masalah Dimas, guru serahkan kepadamu dengan ilmu yang sudah guru ajarkan. Tapi ingat, jangan bunuh Dimas. Jika bisa, bawa Dimas kembali. Baik, guru. Isi ketujuh bukannya. Aduh. Ngomong lu, bini ketujuh. Pacar pertama dikasih sukro. Oh no. Jangan banyak kata lo. Kita angkut. Oke? Jangan macam-macam kalian, atau kalian kan kuberi pelajaran. Kamu, sekarang kamu yang akan kuberi pelajaran. Bukan ini. Aduh, kenapa gua jadi ada di atas ini? Aduh. Hei Astagina, Bayu Asmara dan Anjani, aku membutuhkan kalian. Datanglah ke lapangan poli. Kita lenyapkan si petir biru. Baiklah petir merah. Aku akan datang sesuai dengan permintaanmu.
Petir Merah, saya tidak bisa datang sekarang dan saya akan menyusul nanti setelah urusan saya selesai. Baiklah, Petir Merah, saya akan datang sesuai permintaanmu. Akhirnya kita ketemu di sini, Petir Biru. Saatnya kita untuk bertarung sampai mati. Raka, kejar saja petir merah di sana. Biar dua orang ingusan ini kuhadapi sendiri. Baik, Baruna. Urusan di sini saya serahkan kepada kamu. Saya akan mengejar Dimas. Kejarlah. Kurang ajar. Dari pertarungan ini, Anjani terluka parah dan Ki Astagina menghilang untuk membantu Petir Merah. Pertarungan berlangsung hingga pagi hari. Dimas, akhirnya kita bertemu lagi. Aku ditugaskan guru untuk membawamu ke perguruan. Tidak, Raka. Saat ini aku lebih hebat dari kamu. Dan aku tidak akan tunduk sama kamu. Kalau begitu, aku akan membawamu dengan cara kasar. Rasakan ini, jurus selat jiwa.
Jabret kau. Guru, apa sudah saatnya aku mengeluarkan jurus pamungkas? Raka, sekarang sudah saatnya kamu bisa menggunakan ilmu. Baik, Guru. Kau tak akan bisa mengalahkan saja. Kau tak akan bisa lari kemana-mana, Dimas. Dimas, tunggu. Dimas, kau sangat kejam. Kau tak lupa dengan janji kita yang dulu mau membantu semua orang, tapi kau malah mengambil upeti dari warga RT 03. Justru kamu menafik, Raka. Justru kamu yang telah menculik para gadis warga 03 itu. Sudah, Dimas, kau jangan mencari alasan lagi. Jangan banyak bicara. Ayo kita buktikan siapa yang terbaik di antara kita. Ini saatnya aku akan mengeluarkan jurus naga peti merah. Aku juga akan mengeluarkan jurus peti naga biru.